yang dilakukan. Nah, ketika kita berbicara verb kata kerja itu kan sama dengan predikat ya kalau dalam kalimat. Nah, berarti harus ada subjek orang ya atau misal benda apa yang dia menjadi pelaku ya, ada subjeknya. Jadi tidak hanya kata kerja saja. Kira-kira what is the example of verb? Kira-kira contohnya apa kira-kira kata kerja? Terus apa lagi? Walk bisa berjalan. Ada lagi? Sleep bisa. Swim bisa. Nah, itulah disebut kata kerja. Nah, cuma kata kerja itu tidak bermakna ketika tidak ada subjeknya. Misal makan, ya makan siapa? Berjalan, yang berjalan siapa? Bekerja, yang bekerja siapa? Sit bisa duduk, ya duduk siapa? Misal ya. Tidak jelas. Jadi kata kerja verb itu pasti butuh yang namanya subjek. Tidak bisa dia verb itu berdiri sendiri. Harus ada pelaku, subjeknya siapa sih? Nah, gini, mungkin pernah mendengar verb 1, 2, verb 3. Nah, kita fokus ke verb 1 ya. Verb 2, verb 3 insya Allah next ya. Karena materi verb itu banyak sekali. Nah, verb 1 itu kalau dalam grammar bisa disebut kata kerja kamus. Kalau orang menyebutnya kata kerja kamus atau dia base form, bentuk dasar. Verb itu adalah kata kerja yang dia masih original, belum ada tambahan apapun, belum ada perubahan apapun. Misal, do you have dictionary, punya kamus yang buku yang berapa juta atau berapa miliar ya atau berapa ratus juta. Nah, kalau misal kalian buka kamus itu ya, kita berbicara kamus buku ya, bukan elektronik seperti sekarang ya, atau online seperti sekarang. Misal kalian buka kamus itu buku yang mungkin berapa ratus juta atau mungkin berapa miliar ya judul bukunya, atau judul kamusnya. Misal kalau mencari kata itu verb 1 makan, artinya ya makan. Tapi kalau kalian mencari versi verb 2 eat at misal, apakah artinya juga sudah atau telah makan? Nggak mungkin. Kamus itu tidak akan menerjemahkan verb 2. Biasanya kalian disuruh beralih ke sini, alih verb 1 biasanya. Atau eaten, apakah juga kamus itu akan mengartikan sudah atau telah makan? Tidak. Kalian pasti juga disuruh beralih ke verb 1 atau alih eat. Maka kamu sudah akan mengartikan verb 2, verb 3 atau verb 8-nya yang menunjukkan sedang. Apakah eating artinya sedang makan? Kamu juga akan menjelaskan sedang makan? Tidak. Kalian masih disuruh beralih ke verb 1. Nah, maka dari itu kenapa itu disebut kata kerja kamus? Karena dia hanya menerjemahkan bentuk versi verb 1-nya saja. Beda kalau misal kalian versi online ya, versi online itu sudah berkembang. Mungkin kalian ketik eaten artinya menunjukkan sudah atau telah. Tapi kalau di kamus buku dia hanya mampu menerjemahkan verb 1, maka disebut kata kerja kamus. Jadi kata kerja yang memang original, belum ada hubungan apapun. Nah, yang akan kita bahas adalah verb 1. Oke. Ketika kita berbicara kata kerja, itu kan pasti relate dengan yang namanya tenses ya. Nah, kita pelajari dulu ini sebelum kita ke tenses. Jadi tenses itu kan intinya kan perubahan kata kerja. Dalam teks itu yang berubah itu hanya kata kerja. Perubahan kata kerja yang disesuaikan dengan waktu kan. Kalau present saat ini biasanya pakai now, everyday. Terus kalau simple past tense menggunakan waktu yang lampau ya, bisa kayak kata yesterday, 2 days ago, 2 years ago for example. Atau misal sedang, biasanya memakai waktu now. Kalau akan datang mungkin pakai tomorrow atau next year, next month, seperti itu kan. Nah, tanpa saya harus menuliskan keterangan waktu, hanya subjek dan verb saja, sebenarnya itu
menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan. I was eating, subjek to previous verb of A, menunjukkan past continuous sedang dilakukan dalam waktu yang I will eat, will verb 1 menunjukkan simbol future yang akan datang, yang akan kita lakukan, akan makan. I have eaten, subjek have has verb 3, present perfect menunjukkan sesuatu yang lalu tapi saat ini masih. Atau I have eaten, subjek have verb 3 menunjukkan past perfect, sesuatu yang telah dilakukan di waktu yang lalu. Nah, jadi karena saya harus menunjukkan waktu kapannya, hanya subjek dan verb itu dia sudah menunjukkan tenses. Jadi yang berubah apa? Bukan subjek, tetapi kan kata kerja yang mengalami modifikasi. Nah, kita akan belajar itu setelah UTS ya, lebih concern ke tenses. Nah, maka ketika mau belajar tenses, kuasai dulu tentang kata kerja. Kata kerja polanya hafal, tenses saya jamin untuk pintar gampang ya. Nah, kita kesini nih. Verb itu kan bahasanya luas, kata kerjanya bahasanya luas. Berarti kan kita singgung ke subjek. Ada subjek, ada predikat, ada verb. Nah, kita singgung kalimat sederhana saja ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ini teman tak seperti itu. Ada yang namanya pola verbal sama pola nominal. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada verbal, ada nominal. Intinya kalimat itu subjek dan predikat cukup ya. Ada subjek, ada predikat. Nah, itu sudah cukup. Nah, siapa sih yang bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat? Subjek dalam kalimat itu tidak melulu cuma orang, tetapi dia bisa orang, bisa benda, bisa hewan, bisa apapun ya. Jadi yang bisa jadi subjek itu adalah I, we, they, she. Dia pasti letaknya paling depan. Kalau yang namanya subjek kan sih artinya ya, verb pasti setelahnya. Nah, I, we, they, she, it dan penjabarannya. Kalau I itu saya, itu kamu jelas. We, kita, bisa temanku dan saya, orang tuaku dan saya, keluargaku dan saya, pada saat kamu dan aku bisa. Kalau she, dia perempuan, bisa nama orang yang perempuan atau orang yang pasti gendernya perempuan. He, bisa orang laki-laki, nama orang laki-laki atau orang yang pasti gendernya laki-laki. It, bisa ke benda, mati atau hewan. Ini bisa nggak jadi subjek? Bisa. They, benda, orang atau hewan yang jumlahnya lebih dari satu. Bisa nggak jadi subjek? Bisa. Jadi subjek itu nggak perlu cuma orang yang hidup, tetapi bisa benda mati, hewan ataupun yang lain. Noun, nah itu juga bisa masuk ya. Terus noun phrase ya, kata benda yang kemarin kita sempat singgung, entah itu bendanya bisa dihitung tidak, tunggal jamak, itu bisa jadi subjek ya. Misal diikuti oleh kata ini, this book, this class, that student for example ya, these books ya, those students for example. Atau terkait dengan ini nih, kepemilikan milik, misal my books, my brother, my parents ya, my sister. Nah itu bisa jadi subjek. My mom. Nah, jadi yang bisa jadi subjek itu ini dan penjabarannya. Terus verb itu tadi kata kerja ya, next kita bahas lagi. Objek, siapa sih yang kira-kira bisa jadi objek? Kalau kalimatnya sebenarnya cukup subjek dan predikat. Tapi kalau ada objeknya tidak apa-apa ya, SPO atau SPOK misalnya. Siapa sih yang bisa jadi objek? Segala kata benda apapun bisa jadi objek. Tunggal jamak bisa dihitung, nggak bisa dihitung, konkret abstrak, kolektif itu bisa jadi objek. Objek kan sesuatu yang kita kenali. Misal I teach students, maka students itu objek diletakkan setelah verb. Ya, saya mengajar apa? Oh, ngajar mahasiswa. Jadi objek itu bisa dikatai dengan kata apa? Kita bisa tanya apa sih? Misal saya makan apel. Makan apa sih? Apel. Murid-murid belajar bahasa Inggris. Murid-murid lagi belajar apa sih? Oh, bahasa Inggris. Nah, kita bisa menanyai dengan kata apa? Itulah objek, ciri khas objek. Apapun bisa jadi objek. Atau selain itu objek itu bisa juga bentuknya
objek pronoun itu bisa jadi objek. I jadi me, you jadi tetap you, he jadi him, she jadi her, we jadi us, they jadi dia, tetap it. Ya, misal I see you, aku melihat kalian, you see me, kalian melihat saya. I love you, but you love her. Aku suka kamu, tapi kamu sukanya dia. Misal itu bisa jadi objek. Ya. Nah, misal, oh iya nek, suka orang tapi orangnya suka orang lain ada. Wah, oh banyak, nangis loh ya. Nah, itu bisa jadi objek. Terus selain itu apa lagi nih? Keterangan, ya subjek, predikat, objek. Kata keterangan ada waktu sama tempat. Keterangan tempat yang menunjukkan tempat. Mungkin tempatnya sudah jelas atau mungkin belum jelas. Misal dia di sini, ya nggak usah pakai dia. Dia itu artinya di sini. Kalau ini dia itu Brazil ya. Dia itu artinya di sini kan dia misal. Nah, ya. I'm here, aku di sini. Nggak usah I am in here ya. Terlalu Brazil ya. Terus there itu di sana. Kan nggak jelas di sini, di sana nggak jelas. In, misal in the classroom. Nah, at misal at Makambaji Street, nah seperti itu. Above itu, what is above? Above itu di mana? Di above. Above tulisannya above di atas. On juga di atas ya. On itu nempel. Above itu di atas kayak lampu di atas kalian. Proyektor di atas tadi mana? In front of di depan ya. In front of the student mana depan. Near dekat. Tapi nggak jelas itu dia kayak apa. Kita deket kayak apa nggak jelas. Far away jauh. Below sama under di bawah sama. Ya next kita bahas lebih lanjut. Behind di belakang, beside di samping. Kalau between di atas. Nah, atau nama tempat atau nama kota, intinya nama-nama lokasi itu termasuk kata keterangan tempatnya. Terus kata keterangan waktu yang berarti menunjukkan waktu. Misal at 7 o'clock. Ya, in October for example, in December, on Sunday, on Monday, on Friday. Hari, hari jam, tahun, bulan itu termasuk keterangan waktu. Later itu nanti, should itu segera, tomorrow besok misal. Pagi ini, this morning, this afternoon, this evening, malam ini pun tonight ya, bukan this night. Dia perkecualian. Midnight, tengah malam, dini hari ya, 12 malam ke 12, jam 12 ke atas sebelum midnight ya. Every day, every time. Once itu sekali sehari, maka once a day, bukan one time ya, nggak ada one time, tapi once again berarti sekali lagi. Once a week, sekali dalam seminggu. Once a month, maka sehari sekali dalam sebulan. Twice itu 2 kali, bukan 2 times ya, tetapi twice. Once a day maka 2 kali sehari dan seterusnya. Terus 3 kali ke atas normal pakai 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Jadi 1 sama 2 itu khusus once sama twice. 3 kali ya 3 times a day, 3 times a week. Intinya menunjukkan apa? Kita kesini kan kalimat. Nah, kalimat itu ada 2 saja. Ada 2 pola kalimat dalam bahasa Inggris ini ya. Kalian kuasai ini nanti gampang ya. Nah, ada
sebagai guru, Mistira sebagai she, maka dia pakai S. Mistira works as teacher. Mistira mengajar bahasa Inggris. Mistira teaches English ya. Nah, murid-murid belajar bahasa Inggris. The students study English ya. Ini students kata gantinya D, maka pakai S. Ibu memasak di dapur. Mother cooks in the kitchen. Mother sebagai she. Anak-anak berenang di kolam. The children swim in the pool. Father reads newspaper. Ayah baca koran. Nah, anak main bola. The children play football ya. The children sebagai game. Anak-anak laki-laki bermain game. Son plays a game. Aku pergi ke Solo untuk Solo. Jadi memang kata kerjanya ya memang ya kata kerja. Bekerja, mengajar, belajar, masak, berenang, bermain, pergi. Nah, itu adalah verbal sentence. Terus kita ke sini nih. Kalau nominal sentence ya, kalau tadi verbal kata kerjanya ya memang benar kata kerja ya, memang kata kerja yang memang benar ya. Kalau nominal itu adalah kalimat ya, yang predikat atau kata kerjanya itu berbentuknya to be, SMA atau whisper. Nah, kira-kira siapa yang memakai to be is? Pronoun siapa atau subjek siapa? Is. She. Ada lagi? Setelah she is, he is. Satu lagi, it. Siapa yang menggunakan M? I. Siapa yang menggunakan R? We. They. Satu lagi, you. Nah, itu kalau present. Kalau present cuma menekan dua was dan were ya, bukan was ya. Was dan were, bukan where. Where itu di mana ya? Was dan were. Kira-kira siapa subjek yang menggunakan was? I, he, she. Satu lagi, it. Siapa yang memakai were? They, you. Satu lagi, we. Nah, maka verbnya tadi bentuknya harus to be. Bisa SMA atau whisper ya, tapi kita ke present aja yang lebih gampangnya. Nah, jadi kalimat ini kata kerjanya itu bukan kata kerja yang tadi, tetapi kata kerjanya harus berbentuk to be. Ketika kita tidak menemukan kata kerja, lalu nanti diikuti oleh kata keterangan yang lain biasanya. Misalnya kata keterangan tempat atau kata benda. Bisa seperti ini. Kita ke sini. Kalimat itu kan minim subjek predikat cukup ya. Nah, misal saya seorang guru. Kalau kita terjemahkan kata per kata, I a teacher nggak bisa. Kenapa? I itu subjek. Seorang guru kan bukan kata kerja. Karena dia kan benda kan guru. Maka kalimat ini bukan I a teacher. Ketika ada I, subjek, ini caranya itu dua vokal dalam bahasa Inggris. Terus kita munculkan
dulu. Nah, bilang lukis tolong tahu dari awal dulu. Nah, next kita ke sini. Ada beberapa jenis kopi ya. Tak seperti dikit aja ya. Nah, ada yang namanya action verb. Action verb itu adalah kata kerja ya. Ada kata kerja yang menunjukkan aktivitas, tindakan, ada proses, ada movement, ada pergerakan secara fisik oleh anggota badan atau anggota tubuh misalnya. Oke, guess the verb from these pictures ya. Nah, kira-kira ya, saya butuh verb satu ya. Oke, saya butuh verb satu ya. Kira-kira kata kerjanya apa ya? Saya butuh verb satu ya. Nah, what is it? Ini apa ini? Take a shower bisa kan pakai shower ya? Take a shower. Cuma banyak saya banyak nggak ngomong berapa ya sekarang saja ya. Sini apa sih? Eat, oke makan, eat ya. Eat, oke. Teach ya, teach ya. Take shower bisa. Ini tuh air, ini sabun. Nanti ada bilang selfie, selfie ya bisa ya. Maksudnya take berat hati. Kan dikira selfie di HP itu namanya oh sama ya, kita cari beda. Ya. Mungkin tambahin objek bisa udel bisa ya. Dua kan masa air dan paku ya mungkin bisa. Oh sedikit juga. Wake up atau get up. Tapi bulan di situ ya, get up namanya ya. Get up, wake up sama get up. Eat, oke bisa eat ya. Study, belajar, oke. Merapikan apa? Ayo sambil buat kamus. Merapikan tempat tidur. Iya, merapikan. Ada yang ketemu kasur tidur ada. Ada yang pakai bersih dulu ada.
Watch a movie, watch a TV bisa, watch television. Drink, ya, drink. Ini gelas oh, sini airnya tinggal ini loh. Kan yang ilustrasi ya. Drink ya. Ini wash your face ya, sama. Climb ya, climb mau macam. Ya, lihat bisa juga ya lihat shoes ya sama. Tadi sneaker itu sama kok. Terus ini menanam apa? Plan, ya plan PLANT artinya bisa menanam, bisa tanaman tergantung konteks juga. Maka bisa atau enggak. Ini wash ya wash. Ini sudah. Ini clean bisa. Clean, sweep the floor. Oke. Ini laundry bisa, laundry bisa ya. Brush. Oke. Terus ini ngepel, laundry semua ngepel. Bahasa Inggrisnya? Mop. Oke, mop. Benar ngepel. Oh. Ini apa ini? Arahnya ke sini. Kira-kira apa ini? Nah, menari apa? Wool menari. Kalau ini ada yang bingung kalau itu nyampur sama pus. Mesti ada sih bingung ya. Justru orang menari ya, kita nggak buka-buka ya. Nah, ini sudah ya, ini sudah sama. Ini. Iron, oke, iron itu menjadi kaki laut misalnya ya. Ini cry sama ya. Ini maksudnya apa ya sih gitu ya, tidak sih maksudnya arah ke sana lu ya. Ini order bisa, memesan order bisa ya. Ini bukan mari. Take money ya, take money yang dibawa di ATM maksudnya. Ya, ada. Nah, ini sama. Ini. Ya, oke, gimnastik bisa. Nah, dia juga bisa sama sepatu lah ya. Reduce paper ya. Do the test, mengerjakan tes ya. Nah, ini sama sudah, ini sudah ya. Ini nyiram apa? Water. Kayak air bisa bina, bisa juga menyiram tergantung konteks ya. Ini senata bisa, range bisa, meletakkan bisa ya, mengambil juga bisa, take ya. Ini ada give ya atau receive bisa. Ini melarang bisa, menolak bisa ya, prohibit atau reject ya. Ini sudah. Ini sekarang kerja ini kalau kasih ini. Nah ini melempar. Iya, kita tempat sampah apa itu? Bisa. Ini sama juga. Ini. Ini ya. Next ini sel ya, sel menjadi ya. Ini membayar pay ya, bukan pay itu pay ya. Ini nih, kalau tak ambil yang lain ya, selain ini five ya. Give ya, utang ini solo ya. Pinjam 100 ya ngasih. Terus ini mau nyaur enggak ikhlas. Mau ngasih enggak ikhlas kan diri meneng bayar kapan? Mau bercanda gitu. Nah ini. Iya. Apa ini?
Gym bisa, weightlifting bisa kan sih. Ini badminton ya, play badminton. Ini play ball ya, play basketball. Nah, play volleyball sama play bukan play. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kata kerja, ya. Oke, ada sebagian dari tadi yang dia termasuk statif atau mental. Mental form itu kalau action itu kan dia banyak mempergerakan. Kalau ada kata kerja namanya mental form yang dia relate dengan pemikiran, pendapat, perasaan, emosi, persepsi, indera dan sebagainya. Misal yang terkait dengan pemikiran, misalnya tadi membayangkan, berpikir, think. Kalau guess, what is guess? Menebak, consider, mempertimbangkan. Nah, agree, setuju. Atau terkait dengan perasaan atau emosi ya, feel, merasa, love, like, mencintai, menyukai, membenci, believe atau trust itu percaya. Kalau job itu meragukan. Atau terkait dengan persepsi atau indera, misal smell ya, mencium ya, see, melihat, menatap, merasakan, atau relate dengan kepemilikan, misal have, memiliki, possessive juga memiliki. Jadi ini termasuk kata kerja juga. Nah, next kita ke sini. Kata kerja itu ada lagi juga banyak. Ya. Nah, transitif namanya. Transitif itu kata kerja yang bisa dikasih objek. Apakah ada kata kerja yang nggak bisa dikasih objek? Bisa, ada. Kata kerja yang bisa dikasih objek itu banyak sekali ya. Misal, ya ini misal. Dan disitu membaca buku. Baca apa sih? Makan. Makan apa sih? Apel. Ngecat apa sih? Tembok. Buat apa sih? Buat kue. Ngerjain apa sih? Mengerjakan tugas, for example. Jadi kata kerja yang kita bisa kasih objek, kita bisa tanyai dengan apa. The singer sings a song. Penyanyi menyanyikan lagu. Penyanyi menyanyi apa sih sebuah lagu. My sister writes a letter. Saudaraku tulis surat. Yang ditulis saudaraku apa sih? Oh, surat, for example. Jadi kayak kata kerja ini bisa dikasih objek, bisa kita tanya dengan apa sih yang di titik-titik. Bermain gitar, apa sih yang dimainkan? Gitar. Nonton film, yang ditonton apa sih? Oh, film. I clean my room, membersihkan ruangan. Yang dibersihkan apa sih? Oh, kamar. Di apa ya? Draw picture, menggambar lukisan. Yang digambar apa sih? Oh, pemandangan lukisan. Nah, jadi kayak kata kerja seperti ini tuh bisa kasih objek. Banyak sekali kata kerja. Kita bisa tambahkan objek. Nah, ini transitif. Tapi kalau kebalikannya kita ke sini. Ada namanya kata kerja intransitif ya. Itu biasanya kita tidak bisa menambahkan objek karena kata kerjanya tidak bisa dikasih objek. Apakah ada? Ada. Jadi kata kerja ini tidak bisa dikasih objek. Kita tidak bisa bertanya apa. Tetapi kita mungkin bisa bertanya di mana, kapan, sama siapa, atau kenapa. Ya. Misal kayak ini. Berjalan, dia berjalan ke taman. Berjalan apa sih? Ke taman itu kan menunjukkan arah. Berjalan apa sih? Jalan sehat. Sehat kan bukan, kita tidak bisa tanya apa. Sehat itu kan lebih dia tujuannya untuk sehat ya, bukan apa. Kayak kata berjalan, berlari. Berlari apa sih? Lari kecil. Lari kecil bukan objek kan, tapi dia menunjukkan nah ya, apa yang lain jenisnya. For example, kucing tidur apa sih? Tidur siang-siang kan bukan objek, dia waktunya yang siang. Atau tidur di mana sih? Oh, di atas sofa. Kayak bisa kayak kata ini ya. Nah, kayak kata apa lagi ya? Ini ya. Tertawa misal, anak-anak tertawa. Tertawa apa sih? Anak-anak tersenyum apa sih? Kan itu nggak bisa dikasih objek. Duduk
subjek dengan pelengkap ya. Misal ini tadi yang barusan kita bahas ini tadi ya. Nah, kita coba soal I am, you, we, they pakai a, they is. I, she, it, terus you, we, they pakai number ya. Kita coba ya. Oke, I am ya. The girl is karena sebagai she, they are. The boy, the books karena jamak kata gantinya they, we are, this, cats you, this, my parents are. Soalnya jangan kayak gini loh. Terus bukan ini orang dari kami ya. Terus ini pilih the play by this order. The kids were karena jamak kids itu anak-anak ya, kayak sama dengan children. Tapi kids itu dia lebih kecil lagi dari children. They were little boy was dia sebagai together was karena sebagai we. The movie my parents were pasti kan ada ayah ibu berarti dia sama. The students were it. Modal ya. Modal verb itu disebut helping verb. Fungsinya apa? Membantu kata kerja utama, membantu jas membantu. Dia tapi punya beberapa fungsi, mungkin mengekspresikan kemampuan, kebutuhan, keharusan, kemungkinan, penolakan, mengajak, meminta, memerintah, minta izin dan sebagainya. Misal ini ya, kayak kata can, saya ambil sampel beberapa aja ya. Can itu artinya dapat, may itu boleh, will itu akan, shall itu akan, mesti harus kudu, kalau suki kudu nih seharusnya. Nah, kita pakai itu aja yang familiar. Kata kerja ini harus digunakan. Kata kerja ini bisa digunakan bersama dengan kata kerja, tapi diletakkan sebelum verb. Jadi subjek, modal verb ini baru kata kerja. Jadi dia ditulis di tengah-tengah. Fungsinya apa? Ya hanya membantu kata kerja utama. Kalau nggak ada modal nggak masalah, subjek verb itu masuk. Tapi ketika ada modal verb berarti dia itu menambahkan makna yang lebih. Misal I can solve difficult English test misalnya. Atau misal aku bisa mengatasi tes bahasa Inggris yang sulit, berarti menunjukkan dia mampu. You will finish homework tonight ya, maka dia menunjukkan dia itu apa ya, rencana akan mengerjakan PR. They may join us ya, mereka boleh ikut kita, berarti kan menunjukkan persetujuan atau mengajak, menawarkan. You should eat more vegetables ya, kamu seharusnya makan sayur, berarti menunjukkan saran. I must remember, aku harus ingat, maka menunjukkan keharusan. Nah, misal seperti itu, jadi fungsinya masing-masing ya. Oke, the girl can swim very well, dari situ bisa berenang, berarti dia menunjukkan kemampuan. The boy must study for the exam ya. Anak laki-laki itu harus belajar, maka menunjukkan kewajiban, keharusan. Saat dulu ujian bersinau. I may go to the concert tonight ya, aku boleh pergi, berarti menunjukkan bahwa persetujuan atau keinginan ya, atau izin, aku ternyata boleh pergi. You must finish your homework, harus selesaikan PR, itu kewajiban ya, perintah. Nah, misal seperti itu, I should bring the medicine regularly, aku seharusnya minum obat saat berarti menunjukkan ya keharusan, permintaan. Jadi modal verb itu tujuannya itu ada tujuan masing-masing, tergantung ya mau menunjukkan apa ekspresinya. Tapi kalau nggak ada modal verb, subjek verb bisa begini ya. Ketika ada modal verb ya berarti dia nambah. Ya, kalian bisa baca nih will, bisa menyatakan kemauan atau apa yang akan kita lakukan, menunjukkan prediksi ya, atau menanyakan sebuah permintaan, menambah
speak English, aku bisa bahasa Inggris, kemampuan. Bisa juga untuk meminta izin. Can we go home together? Bisa kita pulang bareng. Atau can you lend me 100,000 rupiah? Bisa jadi aku 100 bisa pakai can. Pakai will bisa, can bisa. Nah, bisa menyatakan kemungkinan ya. Fungsinya nanti kalian bisa baca sendiri. Mas itu harus satu wajib ya. Nah, jadi ya bisa menyatakan kewajiban keharusan itu maupun menyatakan larangan seperti apa ya, pakai no, atau menyatakan kepastian pasti. Nah, ini bisa. B, kemungkinan. B itu berita, bisa menyatakan kemungkinan. Bisa untuk minta izin juga. May I visit your may I come to your house? Boleh nggak? Nah, boleh nggak mampir, atau may I borrow your 100,000 rupiah? Boleh nggak? Pilih satu, soalnya will can may boleh ya, tinggal dua aja. Atau menanyakan sebuah saran, nggak boleh lapar, misalnya nggak boleh merokok di sini. Nah, seperti seharusnya. Bisa menyatakan saran seharusnya gimana nih? Nah, bisa you should pay your debt. Bisa kamu seharusnya tuh bayar pinjam 100 gak bayar bisa. Atau you must pay your debt. Bisa kamu harus bayar atau kamu seharusnya bayar utang bisa. Must itu tuh so itu seharusnya dia agak sopan seperti itulah. Terus terakhir ini yang cukup sering kalian temukan. Terakhir, ada kata kerja terakhir yang sering kalian pakai dalam keseharian yang namanya perasaan verb atau perempuan. Jadi ada kata kerja yang dia itu terdiri dari dua kata, tapi dia punya makna satu. Nah, bisa kayak kita ambil yang cukup familiar aja ya. Kayak kata get up, kan dari kata get dan up, tapi dia jadi satu. Artinya bangun tidur, wake up juga sama. Terus kayak giveaway, artinya bagi-bagi gratis ya, giveaway. Take off, lepas landas untuk pesawat, misal pesawatnya baru take off nih. Nah, terus kayak kata go back to pulang, bisa. Turn on menyalakan tadi atau switch on. Turn off berarti kebalikannya, mematikan untuk yang ada listrik ya, mematikan atau switch off. Terus kayak kata ini nih, kita ambil familiar ya. Ini nih, kita ambil familiar itu bisa kayak give up. Pernah dengar kata give up? Menyerah. Dan give up berarti jangan menyerah. Terus ini nih, ambil familiar. Make up, apa ya, membuat atau memperbaiki. Nah, terus bisa kata apa lagi ya? Kita ambil yang familiar aja. Bisa kayak apa ini? Go ahead, lanjutkan ya. Get up tapi bagus juga. Terus ini hang out, nongkrong, pergi sama teman itu hang out ya, hang out. Nah, hang out. Berarti kalian hang out, berarti kalian menggunakan perasaan verb ya, hang out. Kayak kata ini, apalagi ya? Runway kabur. Runway itu kabur ya. Terus kayak kata ini, show off, pamer, menunjukkan sesuatu. Show off banget sih jadi orang yang pamer ya, menunjukkan sesuatu. Show off. Take off itu melepas sesuatu, bisa lepas kandas, bisa kalian mau lepas sepatu bisa pakai take off ya. Take off. Terus kayak kata warm up, dengan kata warm up dulu alias pemanasan. Warm up itu berlatih, latihan, olahraga. Warm up itu berlatih latihan atau olahraga. Nah, seperti itulah itu sering kita temui ya, perasaan banyak sekali sebenarnya. Nah, maksud saya itu ini. Jadi ada kata kerja yang dia dibentuk dari dua kata tapi maknanya satu. Nah, mungkin kita kurang familiar ya, karena memang sedikit sih yang mungkin familiar. Itu saja sih. Next, insya Allah kita akan bahas dalam lagi ekspor preposition mungkin aja itu sekalian ya. Nah, kita akan perluas lagi, masih ini juga dengan verb. Any questions?